pencurian motor di Provinsi Lampung tak pernah ada habisnya. Setiap tahun kejahatan ini kian merajalela. Berbagai modus pencurian mereka lakukan. Bahkan tak jarang mereka malah berbuat brutal kepada korbannya saat terpergok mencuri. Pada tahun 2021, pencurian motor modus baru terdeteksi polisi. Tak hanya dilakukan oleh yang biasanya 2 atau 3 pelaku, melainkan mereka mencuri motor dengan cara bergerombol. Pada awal 2021, gerombolan pencuri berhasil menggasak 2 motor sekaligus di rumah Bambang Sutardi yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Langkapura, Bandar Lampung. Pencurian tersebut sempat rekam kamera pengawas CCTV yang terpasang di kantor jasa pengiriman barang yang ada di depan rumah korban. Pelaku berhasil merusak gembok pagar rumah. Dari 4 motor yang diparkirkan di halaman rumah, 2 diantaranya berhasil dibawa kabur para pelaku. Motor yang diparkirkan di luar rumah itu sebenarnya sudah diberi pengaman ganda berupa diikat rantai besar dan gembok. Namun para pelaku terlihat dengan mudah membuka gembok yang dipasang. Yang ada di lokasi itu ada 2 yang hilang, satu Honda Beat 2016 sama NX baru. Mereka kan ber4 orang, 2 orang itu menunggu di motor mereka sendiri dan mereka terekam di CCTV. Sekitar sepekan kemudian, gerombolan pencuri motor kembali menyatu di komplek kamar kos yang terletak di Jalan Adi Sucipto, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Pencurian motor itu dilakukan para pelakunya dengan ahli. Selain mencuri motor dengan cepat, para pelaku juga ahli membuka gembok tanpa bekas ada kerusakan. Kuat dugaan pelaku membuka gembok dengan cairan khusus. Yang masuk ke dalam kosan 2, yang jaga di sana luar 2. Cuman itu pernah kita lihat nggak orang yang pelakunya itu pernah masuk sini atau Pakai topi, pakai masker. pakai masker? Ngeciran nggak? Wah, nggak ciren. Mereka masuk melalui Gerbang parkiran ini. Maraknya kasus pencurian motor di Bandar Lampung yang terjadi hampir setiap hari tersebut menyita perhatian masyarakat hingga anggota DPR RI. Salah satunya Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir yang meminta Polda Lampung agar serius memberantas pencuri motor sebab mereka telah membuat resah masyarakat. Masyarakat tentunya tidak boleh khawatir, segera melaporkan. Tadi disampaikan segera melaporkan teman-teman di Polres, teman-teman di Polsek, bahkan ke Polda, dan semua itu akan ditindaklanjuti. Akademisi Hukum dan Kriminologi Universitas Lampung Sunarto mengatakan modus pencurian motor dengan cara bergerombol tersebut supaya para pelaku bisa lebih banyak mendapat motor curian. Bergerombol juga bisa meningkatkan keberanian para pelaku saat mencuri. Melihat mereka dengan model yang lama, dengan hanya 2 orang, memang ada ketakutan kan, ada rasa takut, ada rasa jeri karena masyarakat sendiri sudah ikut berpartisipasi. Kalau memang hanya 2 saja bisa dilawan oleh masyarakat gitu, seperti itu karena memang ada CCTV, kemudian masyarakat sudah mulai peduli. Nah dengan ramai seperti ini membangkitkan semangat keberanian untuk melakukan tindak kriminal. Kalau pandangan saya seperti itu. Dari data Polresta Bandar Lampung sepanjang 2021 lebih dari 30 pelaku pencuri motor ditangkap. 4 tersangka diantaranya tewas ditembak karena berusaha menyerang petugas dengan senjata api saat akan ditangkap. mereka melakukan perlawanan, masyarakat sekitar juga. Ini banyak yang menyaksikan. Kemudian berhasil dilumpuhkan dan pada saat kita bawa ke rumah sakit, kedua tersangka meninggal dunia. Meski telah banyak yang ditangkap, rupanya pencurian motor tetap saja ada dan marak terjadi di berbagai daerah di Lampung. Polisi mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan memberikan kunci pengaman ganda pada motor yang ditinggalkan di tempat parkiran. Dan juga menjatuhkan tindakan berupa kebiri kimia kepada terdakwa paling lama 1 tahun dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Seorang terdakwa kasus perbuatan asusila di Lampung Timur mendapat vonis hukuman kebiri kimia pertama kalinya di Lampung. Vonis dijatuhkan hakim pada Februari 2021 dan kasusnya sendiri terjadi pada sekitar Juli 2020. Terdakwa berinisial DA yang mirisnya adalah seorang oknum pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Lampung Timur.
Perbuatan terdakwa memanglah patut dihukum seberat-beratnya. Betapa tidak, terdakwa yang seharusnya melindungi korban pemerkosaan malah memperkosa korban saat sedang dalam proses penyembuhan traumanya di rumah aman. Tak hanya itu, korban yang masih berusia 14 tahun itu bahkan juga dijual terdakwa ke pria lain. Vonis terdakwa dibacakan pada sidang putusan di Pengadilan Negeri Sukadana, Lampung Timur yang dipimpin oleh Hakim Ketua Eti Purwaningsih. Selain hukuman kebiri, terdakwa juga divonis 20 tahun penjara serta denda uang 800 juta rupiah. 20 tahun dan denda sejumlah 800 juta rupiah dengan ketentuan apabila saya dibanding dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Sidang kasus skandal di rumah aman itu digelar secara daring. Kuasa hukum terdakwa saat itu menyatakan banding terkait vonis hukuman terhadap kliennya yang dinilai terlalu berat. 7 hari pikir-pikir dan dalam hal ini akan berkoordinasi dengan terdakwa untuk mempersiapkan permohonan pengajuan untuk mengajukan banding. Ya, kami akan upayakan dalam waktu 7 hari sesuai dengan aturan hukum akan mengajukan banding. Dan denda sebesar 800 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan dan juga menjatuhkan tindakan berupa kebiri kimia kepada terdakwa paling lama 1 tahun dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Selain kasus menyayat hati yang dialami korban di Lampung itu, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Lampung ternyata terus meningkat setiap tahunnya. Menyedihkan memang, menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung, selama 2021 terjadi sebanyak 542 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Angka itu naik drastis dari 2020 yang berjumlah 360 kasus. Dari jumlah itu, Bandar Lampung, Lampung Tengah, dan Lampung Timur berturut-turut menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi. Rinciannya, 149 kasus di Bandar Lampung, 113 kasus di Lampung Tengah, dan 44 kasus di Lampung Timur. Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengungkapkan, kenaikan jumlah kasus itu salah satu penyebabnya adalah karena pandemi COVID-19 dan faktor ekonomi. Tahun 2021 sampai dengan 30 November ya, 2021 tercatat 542 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini memang cukup tinggi kenaikannya dibandingkan dengan data 2020 yang sampai dengan Desember kemarin ternyata 390 kasus. Dinas PPPA Lampung juga menyatakan tidak semua korban kekerasan adalah perempuan. Dari 542 kasus itu, sebanyak 75 kasus korbannya laki-laki. Berdasarkan kondisi miris itu, Dinas PPPA berharap angka kekerasan akan menurun pada 2022. Menjelang akhir 2021, Lampung dihebohkan dengan penangkapan sejumlah terduga teroris yang terafiliasi dengan jaringan Jamaah Islamiyah atau JI. Beberapa waktu lalu, sejumlah terduga teroris juga ditangkap di Lampung, namun mereka teridentifikasi dari jaringan Ansarud Daulah. Jaringan JI yang ditangkap itu diketahui merupakan sel jaringan yang mencari dana untuk upaya terorisme yang mereka sebut jihad global. Sedikitnya 8 terduga teroris jaringan JI ditangkap dari sejumlah daerah, antara lain Pesawaran, Pringsewu, Bandar Lampung, Lampung Timur, Metro, dan Lampung Selatan. Penangkapan pertama jaringan JI itu terjadi pada awal November 2021. Tim Detasemen Khusus atau Densus Anti Teror 88 Polri menangkap satu terduga teroris berinisial SP yang merupakan pensiunan aparatur sipil negara atau ASN, warga Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran. Dari rumah SP, tim Densus menyita barang bukti 3 kotak amal dan sejumlah dokumen yang diduga terkait jaringan pendanaan teroris. Barang bukti itu langsung dibawa menggunakan mobil dengan pengawalan ketat polisi bersenjata lengkap.
Setelah itu berturut-turut tim Densus menangkap terduga lain, seperti salah satunya seorang ASN di Pringsewu dan seorang pedagang di Lampung Selatan. Tahu-tahu saya lewat kok banyak polisi gitu ya. Apa? Terus kalau banyak polisi gitu saya tanya-tanya cari tahu itu tadi ada tim Densus 88 katanya gitu. Saya selanjutnya kurang paham saya kayak mana karena saya sekedar lewat. Seluruh terduga teridentifikasi menjadi pengurus organisasi lembaga zakat yang mengumpulkan dana melalui uang kotak amal. Uang hasil donasi masyarakat itu yang diduga ada yang digunakan untuk pendanaan terorisme. Di dalam melakukan aksinya adalah salah satu simpatisan juga yang memang di dalam jaringan terorisme Jamaah Islamiyah. Dan ini dalam melakukan aksinya selalu dapat melakukan penggalangan dana, bahkan juga melakukan pengkaderan. Pengkaderan ini artinya untuk kedepannya dengan punya tujuan adalah untuk jihad global ya, jihad global. Hasil pengembangan penangkapan sejumlah terduga teroris, tim Densus 88 beserta Polda Lampung menggeledah rumah yang dijadikan gudang penyimpanan ratusan kotak amal di kawasan Waihalim, Bandar Lampung. Uang kotak amal itu diduga menjadi sumber pendanaan teroris jaringan Jamaah Islamiyah. Rumah yang juga kantor lembaga amil zakat Abdurrahman bin Auf, cabang Lampung itu berada di Jalan Mahoni, Kelurahan Waihalim Permai, Bandar Lampung. Dari dalam gudang disita 791 kotak amal yang diduga kuat digunakan untuk mengumpulkan pendanaan kegiatan terorisme. Penggeledahan menarik perhatian massa dan beramai-ramai menyaksikan dari dekat. Menurut warga, aktivitas di rumah itu sudah berlangsung sejak 5 tahun lalu, namun belakangan aktivitasnya sangat tertutup. Untuk pengumpulan dana, memang ada kalimat yang disampaikan, mari kita sama-sama untuk beramal sehari 1000. Kalau yayasan udah lama, ada sekitar 5 tahunan sampai sekarang. Polda Lampung menyatakan selain mencari sumber pendanaan, 3 dari 8 terduga teroris yang ditangkap merupakan orang berpengaruh dalam jaringan JI dan program jihad global. Melihat kondisi itu, polisi meminta masyarakat lebih peka lagi terhadap kondisi sekitar. Sebab Lampung masih kerap menjadi sarang anggota jaringan terorisme bersembunyi dan bahkan beraktivitas dengan membaur bersama warga.